Shalom anak-anak, apa kabar hari ini? Ibu dan Bapak Guru selalu mendoakan anak-anak agar selalu dalam keadaan sehat dan semangat belajar. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu yang telah menyertai kami. Terima kasih untuk kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Karena Tuhan menolong kami agar dapat belajar dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan belajar bersama dengan materi pokok saling melayani. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah anak-anak belajar, maka anak-anak mampu menjelaskan arti kata melayani dan anak-anak mampu menyebutkan alasan orang Kristen harus melayani. Nah, kita sama-sama membaca firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat yang ke-11 yang berbunyi, "Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan." Nah, anak-anak, di dalam firman Tuhan yang kita baca ada kata layanilah. Apakah anak-anak mengetahui apa arti dari kata melayani? Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata melayani diartikan sebagai membantu, menyiapkan apa-apa yang diperlukan oleh seseorang. Dengan kata lain, melayani dapat berarti juga menjadi seorang hamba bagi orang lain. Seorang hamba adalah orang yang selalu sedia untuk membantu dan menyediakan apa yang dibutuhkan oleh tuannya. Dengan demikian, melayani berarti menjadi pelayan bagi seseorang. Contohnya seperti ini anak-anak. Seorang pelayan toko pakaian. Pelayan toko pakaian bertugas untuk melayani setiap pengunjung yang datang mencari pakaian yang dibutuhkan. Dari contoh ini menunjukkan melayani itu melibatkan dua pihak, yaitu siapa yang melayani dan siapa yang dilayani. Nah, anak-anak, contoh tadi merupakan contoh dari sekian banyak contoh yang kita lihat di sekitar kita, juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam Alkitab, kita dapat membaca banyak tokoh Alkitab yang banyak memberikan kehidupan untuk melayani. Salah satu contohnya adalah belajar dari tokoh Alkitab, yaitu Yosua. Yosua menjadi abdi bagi Musa, di mana dia melayani dengan kerendahan hati dan menyediakan semua keperluan Musa. Sedangkan di dalam Perjanjian Baru, di dalam Kisah Para Rasul 6 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-7 dan Kisah Para Rasul 7 dikisahkan ada 7 diaken atau 7 pelayan yang dipilih oleh para rasul untuk membantu mereka dalam melayani jemaat. Ketujuh diaken itu adalah Stefanus, Filipus, Prokorus, Nikanor, Parmenas, Timon, dan Nikolaus. Nah, anak-anak, apa yang mereka lakukan? Sebagai diaken, mereka bertugas memperhatikan kehidupan dan keperluan orang yang tergolong orang miskin. Misalnya, janda dan anak yatim piatu. Pada saat ini, apakah anak-anak tahu siapa saja yang disebut pelayan? Nah, anak-anak, yang disebut pelayan adalah setiap murid Tuhan, termasuk Bapak Ibu Guru, anak-anak, orang tua kalian, dan juga kakak-kakak yang ada di sekolah minggu, atau semua orang Kristen. Semua orang yang mengaku pengikut Kristus atau pelayan Tuhan itu merupakan pelayan.
tugas seorang pelayan Tuhan di dunia, Rasul Paulus menuliskan surat kepada Timotius yang mengatakan bahwa tugas seorang hamba Tuhan adalah melayani dengan cara memberitakan firman Tuhan dan melakukan pekerjaan pelayanan Tuhan dengan setia. Hal ini dicatat dalam 2 Timotius 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Mari kita buka Alkitab dan anak-anak bisa membaca 2 Timotius 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Setelah anak-anak membacakan, anak-anak melayani dengan cara memberitakan firman Tuhan bukan berarti kita harus berkhotbah seperti seorang pengkhotbah yang hebat atau pendeta di gereja. Namun, artinya adalah melakukan firman Tuhan dengan setia, melalui tindakan dan perkataan yang penuh kasih terhadap orang lain. Contohnya, selalu mau menyatakan hal yang benar dan tidak terlibat dalam perilaku yang jahat dan dibenci oleh Tuhan. Contoh yang lain, selalu mau berkata jujur dan tidak berlaku curang dimanapun, baik di rumah, di sekolah, di gereja, atau di tempat kita bermain. Contoh yang lain, kita juga bisa memberitakan firman Tuhan dengan cara menghibur mereka yang bersedih, dan kita dapat mendoakan teman yang sedang dalam masalah. Anak-anak, masih banyak contoh yang lain. Semua itu adalah contoh bahwa kita telah menjadi pelayan Tuhan yang setia, memberitakan firman melalui tindakan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Melayani harus dilakukan melalui kegiatan sehari-hari yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Ingat ya anak-anak, melayani itu adalah kegiatan sehari-hari. Pada waktu kita belajar, pada waktu kita bermain, pada waktu kita membantu orang tua, dan semuanya ada dalam kegiatan yang menyenangkan hati Tuhan. Sekarang ibu mau bertanya, menurut anak-anak, mengapa kita harus melayani? Kita harus melayani karena Tuhan Yesus sendiri telah memberi teladan bagi kita, yaitu dengan memberi dirinya untuk menghapus dosa-dosa kita. Jadi, mengapa kita sebagai orang Kristen harus melayani? Karena pelayanan yang kita lakukan merupakan bentuk ucapan syukur atau tanda terima kasih kita atas keselamatan yang sudah kita terima dari Tuhan melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Itulah alasan mengapa kita harus melayani. Anak-anak, setiap pelayan yang melayani tuannya akan menerima upah. Demikian juga bagi setiap pelayan Tuhan. Apa upahnya anak-anak? Siapa yang tahu? Dalam 2 Timotius 4 mengatakan upah yang akan diberikan adalah mahkota kebenaran dari Tuhan. Akan tetapi harus kita ingat ya, bahwa tujuan kita melayani bukanlah untuk mendapatkan upah atau hadiah, bukan untuk mendapatkan sesuatu. Setiap orang percaya sadar bahwa setiap pelayani kita sedang berterima kasih atas keselamatan yang telah kita terima. Kita melayani karena Tuhan telah lebih dahulu melayani diri kita dengan cara mengorbankan dirinya di kayu salib. Anak-anak, tugas hari ini yang pertama, jelaskan arti melayani. Nomor 2, sebutkan 7 nama diaken yang membantu pelayanan para rasul. Nomor 3, jelaskan mengapa orang Kristen harus melayani. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah setiap orang Kristen harus melayani Tuhan. Melayani Tuhan dapat dilakukan dengan memberitakan firman Tuhan melalui kata-kata dan tindakan atau perbuatan yang benar.
Kita melayani Tuhan bukan untuk mendapatkan hadiah. Kita melayani Tuhan untuk menyatakan rasa syukur atau terima kasih karena keselamatan yang telah diberikan bagi kita. Kita melayani Tuhan karena Ia sudah lebih dahulu melayani kita dengan mengorbankan Yesus Kristus di atas kayu salib demi menebus dosa-dosa kita. Oleh karena itu, kita patut mengikuti teladan yang diberikan Yesus dengan hidup saling melayani. Nah, anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk teladan yang sudah Engkau berikan. Tolong kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami mampu mengikuti teladan-Mu dengan hidup saling melayani. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Salam.